Sekarang anak saya Nur Saida itu, anak saya yang pertama ya, itu barusan masuk Kristen, tapi dia sudah memenangkan banyak jiwa teman-temannya. Dia sudah dibentuk menjadi laskar yang begitu kokoh. Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Putri Ka'bah, lempar batu sumbro. Itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Murtadin bernama Makrus Ali menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam. Pria yang dikenal sering melecehkan ibadah umat Islam ini dilaporkan meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan. Lidah menjulur keluar. Apakah ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana pandangan ulama, termasuk Ustadz Abdus Somad, mengenai kejadian seperti ini? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong. Tanpa pikir-pikir panjang, nahnu ansarullah, kami menolong agama Allah. Jangan tolong orang, jangan tolong orang, tolong agama Allah. Untuk apa? Intan surullaha yansurkum. Makrus Ali adalah seorang murtadin yang sering menyebarkan kebencian terhadap Islam. Dalam berbagai kesempatan, ia terang-terangan melecehkan ibadah umat Islam seperti sholat dan zikir. Tidak hanya itu, ia juga kerap membuat pernyataan provokatif yang menyakiti hati umat Islam. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah syiarah dan tur saja. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa sholawat. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih Nabi yang membawa syafaat atau mau memilih Nabi yang membawa sholawat. Kabar kematiannya yang mendadak dan mengenaskan membuat banyak orang terkejut. Ia ditemukan meninggal dunia dengan lidah menjulur keluar. Sebuah kondisi yang dianggap sebagian orang sebagai tanda buruk. Banyak yang percaya bahwa kejadian ini adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya yang sering menghina ajaran Islam. Ustadz Abdus Somad dalam berbagai ceramahnya sering mengingatkan umat Islam tentang bahaya melecehkan agama. Beliau pernah berkata, siapa yang permainkan agama Allah, maka Allah akan mempermainkan hidupnya. Setiap hinaan kepada Islam tidak akan luput dari pembalasan, baik di dunia maupun di akhirat. Ustadz Abdus Somad juga menambahkan bahwa kejadian seperti ini hendaknya menjadi pelajaran bagi umat. Beliau mengatakan, jangan kita terlalu gembira dengan musibah yang menimpa orang lain, tapi jadikan ini peringatan untuk memperkuat iman kita. Ingat, Allah Maha Adil dan Maha Kuasa. Siapa yang agamanya dicaci maki, diinjak-injak, disumpah serapah, tidak bergeming sedikit pun hatinya untuk membela, tidak ada kata-kata benci yang terucap dari lidahnya, maka dia tidak beragama. Jika kamu tidak membela saat agamamu dihina, maka gantilah pakaianmu itu dengan kain kafan. Engkau tidak layak hidup di atas muka bumi Allah. Engkau tidak layak bernapas dengan oksigen dari Allah. Engkau tidak layak menyebut nama Allah, karena kitab suci Allah, agama Allah direndahkan. Dalam Islam, melecehkan agama adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 57, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya azab yang menghinakan. Ulama juga sepakat bahwa tindakan seperti ini membawa kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Kisah tragis Makrus Ali ini menjadi pengingat bagi kita semua. Hidup di dunia adalah ujian, dan setiap perkataan serta perbuatan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ilahi, orang Islam gak akan bisa jawab. Tapi kalau kita tetap ngotot iki gambari Tuhan, dia tetap akan memprotes kita. Wong Tuhan kok iso digambar? Lalek Tuhan iku digambar, wong Kristen iku kafir. Masa bisa Tuhan digambar? Tuhan itu sesuatu sinar, cahaya
yang nggak mampu ditolak oleh mata manusia, bagaimana mungkin bisa digambar? Jadi yang digambar ini adalah ilahin nas, dia adalah Isa innahu, dia adalah Rasulullah itu sendiri, dan dia adalah Khalimatuhu, dia adalah firman yang hidup. Jangan sampai kita tergelincir menjadi orang yang mempermainkan agama, karena azab Allah itu nyata. Ini sekarang mintanya ke pohon rindang. Hai pohon, tolong pohon. Besok datang orang bawa sinsu. Mana pohonnya tumbang? Minta sama keris kecil. Hai keris, tolong. Setelah diminta, masuk ke dompet. Salah, duduk, patah, nusuk muntah. Idza sa'alta, kalau kau minta, fas'alillah, minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk hina, jangan minta kepada makhluk rendah, jangan minta kepada makhluk dihidupkan, minta kepada dia yang menghidupkan. Jangan minta kepada yang diatur, minta kepada dia yang maha mengatur. Jangan minta kepada yang mati, minta kepada dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan minta kepada dia yang punya hati, tapi minta kepada dia yang membolak-balikkan hati. Ya Allah. Iblis artinya orang yang tidak ada harapan, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita selalu berharap. Jangan pernah putus harap. Putus makan bisa hidup 3 bulan. Putus minum bisa hidup 3 hari. Putus harapan, kau hanya hidup 3 detik, setelah itu. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan yang dapat merusak iman kita. Bagaimana menurut Anda? Apakah kejadian ini benar-benar tanda dari Allah atau hanya sebuah kebetulan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.